Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia, masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam amalan yang mulia berupa menuntut ilmu agama, berusaha untuk menambah kefahaman di dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan orang itu di dalam agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia di dalam agama. Dan ini termasuk salah satu sarana agar kita bisa paham terhadap agama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan pada malam ini kita melanjutkan muqaddimah, yaitu al-amru bita'ahudil Qur'an, perintah menjaga hafalan Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Ini adalah suatu hal yang diperintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu Al-Qur'ana, peliharalah Al-Quran, jagalah hafalan Al-Quran. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi, maka demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sungguh menjaga hafalan Al-Quranul Karim benar-benar
Saya ulangi, sungguh benar-benar Al-Qur'anul Karim itu amat sangat gampang lepas daripada unta di dalam ikatannya. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Unta apabila diikat itu amat sangat gampang lepas. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qur'anul Karim itu apabila kita jaga itu masih kadang lepas. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh dia itu lebih amat sangat gampang lepasnya dibandingkan unta di dalam ikatannya. Maka dari itu, sebagaimana mereka para ulama mengingatkan kepada kita, kalau toh mungkin kita menghafal Al-Qur'anul Karim, setidak-tidaknya hafalan itu setiap harinya kita mengulang-ulang. Bagi orang yang sudah hafal 30 juz, itu disarankan masih pada bagian awal-awal, setiap harinya 6 juz harus selesai. Ini di dalam menjaga hafalan Al-Qur'anul Karim. Lalu kalau memang itu sudah benar-benar melekat, maka hendaknya diusahakan di dalam menghafalnya itu setiap harinya 3 juz atau lebih itu diselesaikan. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh saudara-saudara kita, oleh teman-teman kita. Ternyata memang benar-benar Al-Qur'anul Karim itu melekat pada dirinya. Tapi apabila tidak dijaga, walaupun sudah hafal, itu akan hilang, itu akan lepas. Dan dulu ya, kami pernah menyarankan kepada anak-anak, menghafal itu membutuhkan waktu dan butuh perjuangan. Kalau memang sudah dihafal, usahakan untuk tetap dijaga. Kalau tidak dijaga, eman-eman seperti orang yang sudah mendapatkan hal yang sangat istimewa dibuang begitu saja. Amat sangat merugi orang yang seperti itu. Akhirnya benar-benar dijaga dan dijaga. Di samping belajar ilmu-ilmu yang lainnya, menyempatkan waktu-waktu setiap harinya untuk menyelesaikan menghafal murojaah, mengulangi hafalan 3 juz, kadang lebih, kadang 5, kadang 6. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala menggampangkan setiap harinya untuk mengulang-ulang hafalan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berikan keberkahan-keberkahan dengan hafalan yang ada. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala di dalam dua kitab sahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qala aidan, dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda juga, innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil al mu'aqqalah.
Sesungguhnya permisalan orang yang hafal Al-Quran itu seperti permisalan unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika dia benar-benar menjaganya, maka akan ia benar-benar menahan unta itu. Kalau benar-benar dijaga, maka unta itu enggak lepas. Fa in atlaqaha dhahabat. Dan jika ia melepaskannya, maka unta itu akan lepas. Ini gambarannya. Unta sekalipun itu sudah diikat, hendaknya dijaga. Hendaknya dijaga. Maka itu tidak akan lepas. Dan jika dia melepaskannya, maksudnya tidak diikat, maka unta itu akan pergi. Ini gambaran orang yang hafal Al-Quranul Karim. Mungkin kita pernah menghafal. Mungkin kita pernah menghafal berapa juz dari Al-Quranul Karim. Lalu berapa yang tersisa? Atau mungkin semuanya masih kita hafal. Kalau ini benar-benar kita jaga, seluruhnya masih tetap kita hafal. Namun kalau kita tidak menjaganya, seperti halnya ya kita mengabaikan gitu, maka Al-Quranul Karim satu persatu itu akan hilang dari ingatan kita. Waliyadzubillah. Waqal, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, Istaghfirul Quran, hafalkanlah Al-Quranul Karim, fa innahu asyaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'ami biukuliha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, hafalkanlah Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim lebih amat sangat gampang lepas dari dada-dada para lelaki daripada unta-unta di dalam ikatannya. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari 3 hadis yang telah disebutkan, maka kita mengetahui bahwa termasuk bagian dari perintah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita memelihara, menjaga dan menghafalkan Al-Quranul Karim. Sudahlah, yang penting kita berusaha. Yang penting kita berusaha menghafal dan menghafal. Karena itu termasuk bagian dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana mereka para sahabat ridwanullah alaihim, mereka senantiasa menghafal dan menghafal. Mungkin kita bisa memulai 1 ayat, itu kita hafal, kita ulang-ulang. Lama-kelamaan bisa hafal. Kita pakai untuk sholat sunnah, kita pakai ketika sholat sirriyah pada waktu berjamaah, dan ketika mungkin kita berjalan itu kita murojaai, kita ulang-ulang apa yang sudah kita hafal. Insya Allah ini benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan di dalam kita untuk menjaganya.
1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kita menambah. Kemudian sesudah itu kita mengulang apa yang sudah kita hafal. Dan hendaknya kita di dalam menghafal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari yang lain. Ini di dalam kita menghafal Al-Quranul Karim. Kita mencari pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kita pamerkan, bukan hanya sekedar untuk kebanggaan, bukan, tapi semata-mata kita menunaikan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan pada kita. Selanjutnya, raf'u sya'nil muslimin bil Quran. Kaum muslimin terangkat kedudukannya dengan Al-Quranul Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan beberapa kaum dengan kitab ini, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan orang-orang yang lain dengan kitab ini. Rawahu Muslim fi sahihihi, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Di sini kabar gembira dari Allah, dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga peringatan dari Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembiranya bahwa Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita ini bisa menjadi sarana Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat suatu kaum dengan Al-Quranul Karim. Dan ini kalau kita benar-benar berusaha dan berusaha menghafalkan Al-Quranul Karim, menjaganya, dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya, maka Allah Ta'ala akan angkat derajat kita. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan, kita tidak mau mempelajari, kita tidak mau menghafalnya, kita tidak mau mengamalkannya, maka Allah Ta'ala akan hinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Walaupun seseorang itu memiliki harta yang melimpah, karena orang itu mengabaikan Al-Quranul Karim, menjauhi Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang itu orang yang hina. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu di antara dua peninggalan Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita benar-benar mempelajari, memahami, menghafalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya.
Dan kita juga tidak akan menjadi orang yang celaka, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka ada kalanya datang kepada kalian petunjukku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka orang itu tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Dan itulah kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mengikuti Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka jika kita memang benar-benar ada keinginan kuat Allah angkat derajat kita, maka jadikan Al-Quranul Karim ini sebagai sarananya. Allah akan angkat derajat kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Selanjutnya beliau menyebutkan fadilatul qari'il Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Quran mithlul utrujjah." Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu semisal buah yang baunya harum, rasanya enak. Kalau mungkin kita katakan seperti jeruk. Jeruk itu rasanya enak dan baunya harum. Ta'muha thayyib, rasanya enak, warihuha thayyib, dan baunya juga enak. Rasanya enak, baunya enak, itulah jeruk. Atau mungkin ada buah yang lain, rasanya enak, baunya juga enak. Itu salah satu contoh utrujah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini orang mukmin. Gambaran yang seperti itu, bahwa orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim itu kalau dilihat menyenangkan, dan perkataan-perkataannya itu pun juga akan memberikan manfaat kepada orang lain. Amalan-amalannya itu juga mendatangkan kemanfaatan buat orang lainnya. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam, akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam pun juga mengkhabarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat buat manusia. Salah satu di antara sarananya adalah kita baca Al-Quranul Karim dan kita amalkan isinya. Maka kita seperti apa yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti buah yang rasanya enak, baunya pun juga enak. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlut tamrah. Permisalan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran semisal kurma. Kurma itu rasanya enak tapi tidak ada baunya.
rasanya enak, tidak ada baunya. Kalau mungkin toh kita mengetahui seseorang, orang itu memang kalau dilihat ya biasa-biasa saja, namun orang tersebut benar-benar menjaga amal-amal keimanannya, benar-benar menjaga amal-amal keimanannya, namun itu memberikan manfaat buat dirinya, tidaklah memberikan manfaat kepada orang lain, tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka benar itu memang rasanya enak karena amal-amal kebaikannya itu nampak, amal-amal kebaikannya itu nampak, penjagaan terhadap keimanan itu juga benar-benar dilakukannya, namun itu tidak ditularkan kepada orang lainnya, tidak ditularkan kepada orang lainnya. Seperti halnya mungkin kita rajin ngaji, rajin belajar, kita tahu, kita amalkan, itu saja, tapi ya kita tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain karena mungkin kita tidak memiliki kemampuan kecuali tahu lalu kita amalkan, tahu lalu kita amalkan. Maka yang seperti ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena memang ada sebagian ya orang mukmin itu hanya memahami tapi tidak bisa menghafal. Hanya paham untuk dirinya tapi tidak bisa memahamkan orang lain. Ini nggak bisa memahamkan orang lain. Sesudah tahu itu diamalkan, sesudah tahu diamalkan, sehingga ya, baunya itu tidak dirasakan, bau harumnya itu tidak dirasakan oleh orang lainnya. Selanjutnya wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mithlur raihanah. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an semisal buah pohon raihanah. Buah pohon raihanah. Kalau mungkin dikatakan raihanah itu buahnya amat indah dan juga harum, buahnya itu indah, kemudian baunya juga harum, wa ta'muha murrun, rasanya itu pahit, baunya itu memang benar-benar harum, sedap, rasanya adalah pahit. Itulah orang munafik. Orang munafik, orang munafik ada yang belajar Al-Quran, faham Al-Quran, benar-benar menampakkan, mengamalkan Al-Quranul Karim, tapi hanya secara zahir saja, hanya secara zahir, sehingga banyak orang memberikan pujian kepadanya, memiliki banyak kelebihan-kelebihan yang nampak di mata manusia, akan tetapi rasanya pahit. Kenapa dikatakan rasanya pahit? Karena pada hakikatnya orang itu memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagian di antara contohnya pada masa Nabi alaihi salatu wasalam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga para pengikutnya
masuk di dalam Islam hanya sekedar untuk mempertahankan nyawa dan mempertahankan hartanya, biar tidak diperangi dan juga biar tidak dirampas hartanya. Ini menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya, termasuk sholat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ikut di dalam peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga mengamalkan amal-amal keislaman yang lainnya. Namun orang itu dibalik kebaikan-kebaikan yang ada menginginkan untuk merendahkan dan menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bahkan ingin merusak Islam dan juga kaum muslimin. Dan itu pun terjadi pada masa-masa berikutnya, seperti pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, datang seorang yang namanya Abdullah bin Sabah. Aslinya adalah orang Yahudi. Aslinya adalah orang Yahudi yang berputus asa melawan Islam dengan fisik, karena saat itu kekuatan kaum muslimin amat sangat besar sekali, sedangkan orang Yahudi nggak seberapa memiliki kekuatan fisik, nggak mungkin bisa mengalahkan dengan kekuatan fisik. Lalu Abdullah bin Sabah itu datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menyatakan diri masuk Islam, belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran, juga mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan menghafalnya. Sesudah merasa cukup mendapatkan bekal untuk merusak Islam dari dalam, Abdullah bin Sabah pun pergi meninggalkan Madinah. Pertama kali yang didatangi adalah Irak, dan banyak orang yang kagum kepada dirinya, memiliki banyak kelebihan-kelebihan, nampak sekali sebagai orang yang alim, nampak sebagai orang yang alim. Lalu sesudah mereka, penduduk yang ada di Irak ini benar-benar memiliki kepercayaan kepada dirinya, mulailah menyebarkan hadis-hadis buatan dirinya sendiri, hadis palsu. Itu untuk merusak Islam, memprovokasi penduduk Irak untuk tidak terima kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dituduh macam-macam, dituduh nepotisme dan lain sebagainya. Itu Abdullah bin Sabah. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan. Itu ringkas ceritanya seperti itu. Itu orang munafik. Kemudian pada masa penjajahan Belanda yang ada di negeri kita ini juga ada cerita Senop Horgronya, yang dia itu belajar, benar-benar belajar, fasih di dalam baca Al-Quran, fasih dalam bahasa Arab, banyak hadis-hadis yang dihafal. Namun itu semuanya tujuannya untuk melemahkan Islam dan juga kaum muslimin, untuk melemahkan Islam dan kaum muslimin. Maka dari itu hendaknya kita selalu menjaga diri jangan sampai jatuh di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala
jamin masuk di dalam surganya, yaitu dari para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka itu selalu memiliki kekhawatiran jatuh di dalam kemunafikan. Salah satu di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khawatir sekali termasuk bagian dari orang-orang munafik. Pada suatu hari sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam orang-orang munafikin, siapa di antara mereka. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah saya termasuk bagian orang yang tercatat termasuk orang-orang munafikin? Saya bertanya sekali ini saja dan saya tidak akan bertanya lagi. Ternyata Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak. Ternyata tidak. Tapi kekhawatiran itu muncul, sebagaimana Hamdalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khawatir sekali termasuk bagian dari orang-orang munafikin. Mereka rajin hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah itu datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar meresapi apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai-sampai dia mengatakan seakan-akan surga itu di hadapan mata dan neraka di hadapan mata. Rasa takutnya terhadap neraka kuat sehingga jauh dari maksiat. Keinginan untuk mendapatkan surga amat sangat kuat sehingga mendorong dia melakukan ketaatan kepada Allah. Namun ketika pulang melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada, lalu tidaklah teringat sebagaimana apa yang diingat ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu alhamdulillah menangis. Alhamdulillah menangis ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar itu bertanya, "Kenapa kamu menangis wahai Hamdalah?" Lalu Hamdalah menceritakan, apakah saya munafik? Alhamdulillah munafik. Alhamdulillah munafik. Itu perkataan Alhamdulillah. Kenapa kok kamu bilang seperti itu? Karena saya itu kalau di hadapan Rasulullah, di majelis Rasulullah, saya itu benar-benar teringat surga dan neraka seakan di hadapan mata saya. Tapi ketika saya pulang tidak seperti itu. Apakah saya ini munafik? Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar sama, saya juga merasakan seperti itu. Lalu kedua-duanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan saatan ya Hamdalah, sesaat wahai Hamdalah. Maksudnya ya bahwa termasuk bagian yang menjadikan seseorang itu bertambah keimanannya apabila orang itu memang hadir di majelis ilmu. Itu akan bertambah keimanannya. Lalu ketika meninggalkan majelis ilmu, mungkin ada sebagian yang hilang karena pada saat itu memiliki kesibukan. Maka sesekali seseorang itu menambah dan menguatkan keimanan, sesekali orang itu kadang berkurang keimanannya karena berbagai aktivitas yang dihadapinya. Maka kalau seseorang itu berkeinginan agar keimanannya itu semakin kuat, maka hendaknya dia rajin hadir di majelis ilmu.
Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Dan akhirnya alhamdulillah pun mati di dalam peperangan dan dimandikan oleh para malaikat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkannya, menjadi kematian baru. Sudah melakukan hubungan suami istri ketika terjadi peperangan, lalu pergi berperang, belum sempat untuk mandi janabah. Ketika meninggal di peperangan, dimandikan oleh para malaikat. Dan dia termasuk salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam masuk di dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Jadi di sini disebutkan permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'anul Karim itu semisal buah ar-raihanah. Memang benar baunya itu adalah harum, namun rasanya adalah pahit. Karena Al-Quran yang dimiliki hanya sekedar untuk tipu muslihat kepada kaum muslimin. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil khadzalah ta'muha murrun wala rihalaha. Permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'anul Karim itu seperti buah hamdzalah, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Rasanya pahit, tidak ada baunya. Ini semisal buah-buah yang mungkin kita lihat, buah-buah yang mungkin kita lihat ketika kita rasakan rasanya pahit dan tidak ada baunya. Sehubungan dengan keutamaan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, maka hendaknya kita berusaha menjadi orang yang membaca, menghafal, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka kita akan menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri dan juga memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini telah meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka natu hamilul Quran alladzi ya'malu bihi, kedudukan penghafal Al-Qur'an yang mengamalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan pada penghafal Al-Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, bacalah dan naiklah setingkat demi setingkat. Naiklah surga setingkat demi setingkat. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia. Makanya kita dituntut di dalam membaca Al-Quranul Karim ini dengan bacaan-bacaan yang benar, sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Walaupun toh mungkin kita sudah hafal, walaupun toh mungkin kita sudah lancar membaca, tapi ingat, sesungguhnya
di dalam kita membaca Al-Quranul Karim itu ada hukum-hukum bacaan yang harus benar-benar kita ikuti. Termasuk diantaranya adalah makharijul huruf dan juga sifat huruf dan panjang pendeknya bacaan. Semuanya itu ada ukurannya sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya. Kalau kita sudah mempelajari dari orang yang belajar benar-benar sambung sanadnya sampai Rasulullah SAW di dalam bacaan Al-Quranul Karim, maka kita telah membaca sebagaimana dikatakan di dalam hadis ini, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil Al-Quran sebagaimana kamu membaca dengan tartil Al-Quran di dunia. Karena apabila kita membacanya itu tidak sesuai dengan hukum-hukum tajwid, kita bisa jatuh di dalam kesalahan yang besar. Di antaranya adalah salah di dalam melafadzkan huruf, salah di dalam melafadzkan huruf-huruf. Seperti contohnya huruf qaf yang di kasroh itu disamakan dengan kaf, di dhamma disamakan dengan kaf. Kaf sama qaf nggak ada bedanya. Kemudian huruf dod itu dibaca dengan qalqalah, padahal itu bukan huruf qalqalah. Seperti dal itu kadang sebagian orang membaca seperti itu, padahal itu artinya amat sangat berbeda. Salah satu di antara contoh itu di dalam surat Al-Fil itu disebutkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kita sering dengar orang baca fi tadlil. Tadlil itu artinya menunjukkan. Kalau tadlil itu artinya sesat, menyesatkan. Itu kan beda, memiliki arti yang berbeda. Salah arti, maka kita jatuh di dalam kesalahan yang besar. Ini amat sangat berbahaya. Maka dari itu hendaknya kita berusaha mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan benar. Kita belajar kepada orang yang ahli sehubungan dengan masalah itu. Kalau kita masih tetap salah dan kita masih belajar, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Tetapi kalau kita salah, tak mau belajar, ini yang bisa mendatangkan dosa buat kita. Hendaknya kita bersemangat untuk belajar membaca Al-Quranul Karim, membaca bacaan-bacaan yang tartil sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, sampai kepada orang-orang yang saat sekarang ini mereka telah belajar dan sanad-sanadnya sambung sampai Rasulullah SAW. Kedudukan penghafal Al-Quranul Karim dan mengamalkan Al-Quranul Karim, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya kedudukan kamu di sisi akhir ayat yang kamu membacanya. Maksudnya gimana? Semakin orang itu banyak hafalannya, semakin tinggi derajat yang dia dapatkan di surga. Dikatakan iqra wartaki,
dan naik kelas setingkat demi setingkat. Hafalan semakin banyak, tingkatannya juga semakin tinggi. Kalau orang itu hafal 3 juz, mendapatkan tingkatan 4 juz tambah lagi, 5 juz tambah lagi, dan seterusnya. Tambah, dan tambah. Maka dikatakan malah justru ini disebutkan indah akhiri ayat, 1 ayat naik, 1 ayat naik, 1 ayat naik, 1 ayat naik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Wa huwa haditsun shahihun, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kita tambah satu lagi. Nuzulus sakinati li qiraatil Qur'an. Menurunkan ketenangan karena membaca Al-Qur'an. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, ada seorang lelaki yang membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu farasun marbutun bi syatnaihi, dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Fataghasyathu sahabah, lalu menyelimuti pada kuda itu sahabah, mendung, awan. Ada awan menyelimuti kuda yang diikat dengan 2 tali itu. Faja'ala taduru wa tadnu, lalu mulailah awan itu mengelilingi dan mendekat, wa ja'ala farasuhu yang firu minha, dan mulailah kuda itu lari menjauh dari sahab atau dari awan yang menyelimutinya. Falamma asbaha atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Lalu tatkala di waktu pagi, lelaki itu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu menceritakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Ketenangan itu turun karena Al-Qur'anul Karim. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Ini apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Qur'anul Karim, maka ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Dan ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dan mereka saling memahami, saling mempelajari Al-Qur'anul Karim di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka.
Ini kalau kita membaca benar-benar di dalam kita membaca, kita nikmati dan juga kita rasakan di dalam kita membaca, bukan hanya sekedar kita membaca. Ini memang benar-benar mendatangkan ketenangan buat kita. Coba suatu saat mungkin kita mengalami kegelisahan, ada masalah yang kita hadapi, lalu kita buka mushaf Al-Quranul Karim, kemudian kita baca dengan seksama. Kita baca, kita berwudu terlebih dahulu, kemudian sesudah itu kita memakai pakaian yang rapi, pakaian yang baik, kemudian sesudah itu kita baca Al-Quranul Karim, benar-benar kita baca. Ketenangan itu akan datang. Allah berikan ketenangan buat kita. Asal mulanya kuat keinginan untuk marah, jadi tidak marah. Asal mulanya emosi itu sangat tinggi, akhirnya bisa turun. Ini dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Dan ini seperti halnya yang sering kita dengar, di dalam lantunan-lantunan yang dilantunkan oleh banyak orang. Salah satu di antaranya adalah moco Quran angen-angen sak maknani. Ini memang benar, kalau kita memang mau membaca Al-Quranul Karim, kita angan-angan dengan makna-maknanya, kita renungkan dan benar-benar kita resapi, maka ini akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita malam ini. Insya Allah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, sehubungan dengan perintah membaca Al-Quranul Karim, mencari wajah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga perintah membaca Al-Quranul Karim tanpa memanfaatkan Al-Quranul Karim untuk mendapatkan dunia. Insya Allah ini kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Kami persilahkan.